Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok D akan membahas tentang partisipasi politik publik pada pertemuan ke-12. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Fajar Setiawan dan rekan saya nama Sri Waluyo. Saya akan memulainya. Yang pertama ada partisipasi politik dan sosial. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner, terdapat 5 penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi politik. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan, perubahan-perubahan struktur, kelas, pengaruh kaum intelektual, dan komunikasi modern, konflik antar kelompok pemimpin politik, dan keterlibatan pemerintah yang meluas. Lalu ada konsep partisipasi politik. Dalam ilmu politik, dikenal adanya konsep partisipasi politik untuk memberi gambaran apa dan bagaimana tentang partisipasi politik. Pertama ada, menurut Kelvin R. Hardwick, partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah, lalu ada mempengaruhi pejabat publik. Lalu ada, menurut Miriam Budiarjo, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah berupa kegiatan individu atau kelompok dan bertujuan ikut aktif dalam kehidupan politik publik. Selanjutnya ada menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh warga negara biasa. Lalu ada menurut Michael Rush dan Philip Althoff, partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Pertama ada berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik, lalu memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi. Menurut Ramlan Surbakti, rambu-rambu konsep partisipasi politik berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati
bukan berupa sikap dan orientasi. Lalu ada diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Lalu kegiatan yang berhasil atau efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Untuk mempengaruhi pemerintah yang bisa dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan melalui prosedur wajar, non-kekerasan, seperti ikut memilih dalam pemilu dan mengajukan petisi, maupun dengan cara-cara luar prosedur dan kekerasan, seperti demonstrasi, pembangkangan halus, huru-hara, dan gerakan politik seperti kudeta dan revolusi. Lalu ada praktik partisipasi politik. Huntington dan Nelson menemukan 5 bentuk kegiatan utama yang dipraktikkan dalam partisipasi politik. Yang pertama ada pemilihan, yang kedua ada lobbying, yang ketiga organisasi, keempat mencari koneksi, dan kelima tindakan kekerasan. Milberg M. L. Joel mengidentifikasi 7 bentuk partisipasi politik individual. Yang pertama ada apathetic inactive, tidak beraktivitas, yang partisipasif, tidak pernah memilih. Yang kedua ada passive supporters, memilih secara reguler atau teratur, menghindari parade patriotik, membayar seluruh pajak, mencintai negara. Lalu ada konteks spesialis, pejabat penghubung lokal, provinsi, dan nasional dalam masalah-masalah tertentu. Lalu ada communicator, mengikuti informasi politik dan mengirim pesan-pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin politik. Lalu ada party and campaign worker, bekerja untuk partai politik atau kandidat, bergabung dan mendukung parpol, dan dipilih jadi kandidat partai politik. Selanjutnya ada community activities, bekerja dengan orang lain berkaitan dengan masalah lokal, melakukan kontak kepada pejabat berkenan dengan isu-isu sosial. Dan selanjutnya, protesters, bergabung dengan demonstrasi di jalanan, melakukan protes, menolak, mematuhi aturan-aturan. Selanjutnya ada kriteria tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson. Pertama ada kategori pengamat praktik partisipasi, antara lain menghadiri rapat hukum, memberikan suara dalam pemilu, dan usaha meyakinkan orang lain. Kedua ada intensitas partisipasi tingkat hubungan rendah. Selanjutnya ada kategori aktivis. Kategori aktivis, praktik partisipasi, jumlahnya terbatas dan hanya bagi sejumlah kecil orang, terutama elit politik. Kegiatan yang dilakukan tidak terbatas, cara-cara formal, prosedural, akan tetapi dapat juga dengan tindakan kekerasan. Yang kedua ada intensitas partisipasi, memiliki tingkat yang tinggi dan penuh
waktu mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan hubungan pribadi dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi efektif. Baiklah, selanjutnya kepada rekan saya, Bang Wario. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Fajar. Selanjutnya ada hierarki partisipasi politik. Tingkatan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson, Ross, dan Althoff, yaitu ada beberapa sebagai berikut. Pertama, menduduki jabatan politik atau administratif. Mencari jabatan politik atau administratif. 3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Selanjutnya ada keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Terus ada keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, keanggota pasif suatu organisasi semu politik, partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik. Berikutnya voting atau pemberian suara. Selanjutnya apati total. Oke Bang, bisa slide selanjutnya Bang. Tingkatan partisipasi politik mencerminkan kapasitas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Dalam lingkup partisipasi politiknya, jika semakin tinggi, maka semakin sedikit atau semakin mengkerucut pada jumlah tertentu. Voting merupakan tingkatan partisipasi politik terendah yang membedakan suatu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atas terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi politik informal yang proporsinya lebih rendah namun intensitasnya lebih tinggi. Ya, slide selanjutnya. Adanya faktor pendukung partisipasi politik. Pendidikan politik menurut Ramblon Naning usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran tiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban, tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Menurut Alfian, usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Selanjutnya, kesadaran politik menurut Dr. Andes M. Taupan. Proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah nampak relatif lebih baik. Sedangkan kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah diperlukan menurut Dr. Andes Arbisanit, sekalipun sudah bangkit kesadaran nasional dan meningkatkan aktivitas kehidupan politik di tingkat perdesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dan dalam berhubungan timbal balik yang aktif dan responsif. Hubungan yang ada baru bersifat berat sebelah, yaitu dari atas ke bawah.
Partisipasi politik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi dan yang insentif. Menurut Dr. Andes Arbisani, sekalipun sudah berkaitan kesadaran nasional dan meningkatkan aktivitas kehidupan politik di tingkat pedesaan, namun masyarakat tani masih belum terkait secara aktif kepada pemerintah nasional dalam hubungan timbal balik, aktif dan responsif. Hubungan yang baru bersifat berat sebelah. Bisa jadi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab negara yang berkesadaran politik tinggi. Oke, berikutnya slide berikutnya, Bang. Cara partisipasi politik anggota masyarakat bidang politik, implementasi partisipasi politik, ikut memilih dalam pemilu, jadi anggota aktif parpol, atau kelompok penekan dan kelas tinggi, menjauhkan diri dari pembelajaran kelompok, duduk dalam lembaga politik, berkomunikasi dengan wakil rakyat, berkampanye, menghadiri diskusi, dan lain-lain mempengaruhi pembuatan keputusan sehingga produk yang dihasilkan sesuai apresiasi. Bidang ekonomi, implementasi partisipasi politik, mencakup menciptakan sektor ekonomi produktif, menciptakan produk unggulan yang inovatif, kesadaran membayar pajak. Dan selanjutnya, Bang. Slide selanjutnya, Bang. Bidang sosial budaya, implementasi partisipasi politik. Menurut prestasi belajar tinggi, menjauhkan diri dari perbuatan melanggar hukum, profesional, dan dalam bidang pekerjaannya disiplin dan produktivitas tinggi. Bidang Hankam, implementasi partisipasi politik meliputi bela negara dalam arti luas sesuai kemampuan proses masing-masing, memelihara ketertiban, memelihara persatuan, menjaga stabilitas keamanan nasional. Kebalikan dari partisipasi politik adalah sikap apatis. Orang yang apatis adalah jika dia tidak mau ikut serta dalam berbagai kegiatan politik kenegaraan di berbagai bidang kehidupan. Itu sebabnya kegiatan pendidikan politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik masyarakat perlu terus ditingkatkan baik di pedesaan maupun perkotaan. Ya, slide selanjutnya, Bang. Alasan untuk tidak berpartisipasi. Pertama, apati atau masa bodoh, tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala umumnya pada khususnya. Terus adanya aliansi atau terasing, yaitu perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat. Cenderung berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan orang lain dan untuk orang lain mengikuti sekelompok aturan yang tidak adil. Anomi atau terpisah, yaitu perasaan kehilangan nilai dan ketiadaan arah dalam mana individu mengalami perasaan ketidakefektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan dievaluasi daripada tujuan-tujuannya. Selanjutnya, Bang. Beberapa aspek penting dari konsep sosialisasi meliputi sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, yaitu belajar dari pengalaman. Menurut Abri disebut pola-pola aksi, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas yang luas. Sosialisasi merupakan proses berlanjut sepanjang hidup setiap individu. Selanjutnya, ada definisi sosialisasi politik. Heyman tahun 1959 berisikan tentang sosialisasi politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi masyarakat. Almond dan Powell
pada tahun 1966, sosialisasi politik adalah suatu proses di mana sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai dewasa. Michael Rose dan Philip Althoff tahun 2007, sosialisasi politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, kondisi ekonomi, aspek kebudayaan, pengalaman individu dan kepribadian. Oke, selanjutnya. Memang bisa slide selanjutnya. Udah, Bang. Oh, udah habis ya, Bang ya? Oh, belum, sorry. Berikutnya ada sosialisasi politik, ada proses dengan mana individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakat. Melalui sosialisasi, suatu kebudayaan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada 3 sifat mendasar. Mengapa sosialisasi perlu? Pertama, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. 2. Secara ekstrim, manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidup harus dipelajari. 3. Manusia harus belajar mengendalikan hubungan dengan sesamanya menurut nilai-nilai dan mengambil peranan bersama. Selanjutnya, menurut para ahli, dari Gabriel Almond, sosialisasi politik menunjukkan pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik pada generasi berikutnya. Menurut Irvin L. Child, sosialisasi politik adalah segenap proses dengan nama individu yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku dituntun untuk mengembangkan tingkah laku aktual yang dibatasi di dalam jajarannya. Ketiga, menurut Richard E. Dawson dan kawan-kawan, sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya. Menurut Dennis Kavanagh, sosialisasi merupakan suatu proses di mana seorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik. Berikutnya, beberapa segi penting sosialisasi politik. Ada secara fundamental merupakan proses hasil belajar dari pengalaman atau pola-pola aksi. Ada yang memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi berkenaan pengetahuan dan informasi. Terus adanya tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja saja, walaupun periode ini paling penting. Selanjutnya ada prakondisi yang diperlakukan bagi aktivis sosial baik secara implisit maupun eksplisit, memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial. Oke, lanjut. Dalam hal itu ada 3 faktor masalah penting sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang. Menurut Robert Levine, berpendapat sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi lebih dekat pada sistem ekonomi sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional. Masalah terberat yang dihadapi yaitu adanya berbagai macam kelompok dan tradisi di negara itu. Ada 3 faktor, yakni pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan nilai-nilai tradisional. 3. Pengaruh urbanisasi. Selanjutnya, Bang. Udah, Bang.
Oke, baiklah untuk rekan-rekan sekalian sedikit dari kami penjelasan materi tentang partisipasi politik publik. Dan saya selaku rekan dari Bang Fajar Setiawan mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.